Shalom, kembali lagi bersama kami di Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Sudahkah kita pernah masuk dalam gudang? Satu pertanyaan yang mungkin kita bisa berkata kita sudah pernah karena kita kerja di situ, tapi banyak orang juga belum pernah masuk gudang. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Budaya kekinian menonjolkan keterbukaan dengan dukungan media. Segala aspek kehidupan manusia diungkapkan dalam sektor publik. Jadi konsumsi masyarakat, emosi pribadi, konflik keluarga, kekayaan pribadi, liburan keluarga, liku-liku pencintaan digelar sebagai tontonan publik. Motivasinya bermacam-macam. Yang pasti sektor private dalam hidup manusia kian menghilang. Andaikan masih ada, patut diragukan keaslian dan kemurniannya. Kebanyakan rumah pada zaman Yesus tidak berkamar seperti sekarang. Seluruh ruangan menjadi kamar tidur di malam hari, tetapi ada satu ruangan kecil semacam gudang yang disebut Tameon. Ketika menganggap kaum Farisi yang suka berdoa di depan publik untuk mendapat pembenaran diri, Tuhan Yesus berkata sebaliknya, berdoa itu Tuhan ngomong gini, berdoa itu justru jauh dari publikasi. Secara sarkastis, dia menganjurkan murid-muridnya berdoa itu dalam temeonnya. Di satu siapa yang melihat kecuali Allah. Justru itu makna dari doa. Komunikasi pribadi dengan Allah, percakapan intim dengan Dia yang kiat dikenal dekat. Bapa kami yang di surga contohnya. Allah itu Bapa kita. Hampiri Dia dengan hati seorang anak. Berdoa itu datang kepadanya dengan ketulusan hati. Tak usah membangun kesan atau pamer. Tak perlu cemas dinilai dan dikomentari. Tak perlu diucapkan dahsyat memikat. Bahkan bisa jadi tanpa kita hening, bening. Lebih baik dengan hati tanpa kata daripada kata-kata tanpa hati. Doa itu ungkapan hati yang asli, sederhana, dan sesungguhnya apapun itu, Bapa melihatnya dan memperhatikannya. Bahkan Dia mendengarnya. Jadi kenapa kita tidak berdoa seperti itu aja? Yang penting bukan kehidupan yang dibuka di hadapan publik, melainkan di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita membangun doa-doa kita dan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati.